Gombak simpang 3 lah. Ini kan masuk cuy. Berlangsung selama 6 jam. Loh, 6 jam pula. Nah ini kan masuk nih loh. Ini loh yang ada dimaksud. Ini kan masuk loh. Ini tinggi ini loh cuy. Berarti full tadi ya. Welcome back to Zona Copstore. Sebelum kita lanjut, aktifkan dulu notifikasi loncengnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sokongan korang akan jadi amal jariah korang. Satu pesan buat hari ini, kita tidak bisa memaksakan hal baik untuk orang lain. At least hal baik dimulai dari diri kita. Untuk tahu fakta kebenaran, bukan hoax. So, kita tunggu pendapat korang di kolom komentar. And let's go! Tahukah anda, Malaysia mempunyai sebuah terowong unik yang boleh bertukar daripada jalan raya kepada terowong banjir apabila diperlukan. Terowong Smart terletak di Kuala Lumpur dan mula beroperasi pada tahun 2007 untuk membantu mengurangkan masalah banjir kilat. Nama Smart bermaksud Stormwater Management and Road Tunnel, gabungan terowong jalan raya dan saluran banjir dalam satu sistem. Pada hari biasa, ribuan kenderaan menggunakan terowong ini sebagai laluan alternatif untuk mengurangkan kesesakan trafik. Apabila hujan lebat berlaku, sebahagian terowong digunakan untuk mengalirkan air banjir keluar dari pusat bandar. Jika paras air meningkat ke tahap berbahaya, terowong akan ditutup sepenuhnya kepada kenderaan. Air banjir kemudian dialirkan melalui keseluruhan terowong sebelum kerja pembersihan dilakukan dan jalan dibuka semula. Sistem unik ini menjadikan Smart antara terowong dwifungsi yang terkenal di dunia dan sering menjadi rujukan negara lain. Kalau anda suka fakta ringkas macam ini, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Bentar. Terowongan Smart. Oke. Smart. Oh, Smart itu singkatan cuy. Dan dikira Smart itu kayak TV, Smart TV, smartphone gitu-gitu. Salah ya berarti ya? Tahu Randy cuy. Bentar cuy. Randy belum terpikir ini. Smart terowongan buat kereta, buat banjir. Lah, tenggelam dong. Gimana sih? Benar. Ayo kita lanjut dulu. Terus yang belum subscribe dulu cuy, oke? Oke, kita lanjut dulu. Bentar. Randy masih tak paham cuy. Kereta, lori masuk nih sama terowongan banjir. Lah. Bentar. Ayo, lanjut. Pening cuy. Oke. Di tengah kota sibuk Kuala Lumpur, terdapat satu struktur unik yang bukan sahaja mengurangkan kesesakan lalu lintas, tetapi juga mencegah banjir besar, dan inilah terowong Smart. Smart ialah singkatan kepada Stormwater Management and Road Tunnel, adalah sebuah projek mega yang menggabungkan fungsi terowong air dan laluan kenderaan. Kuala Lumpur sering dilanda banjir kilat akibat hujan lebat dan sistem saliran lama yang tidak mencukupi. Smart dibina untuk menyelesaikan masalah ini dengan teknologi moden. Projek Smart bermula pada tahun 2003 dan siap sepenuhnya pada tahun 2007. Ia melibatkan jurutera dari Malaysia dan antarabangsa. Terowong ini sepanjang 9.7 km dan terdiri dari... Panjang banget ini. Ini loh, ini mobil, ini motor. Loh. Oke, lanjut dulu. Pada 3 mod operasi, mod trafik biasa, mod pengaliran air separa, dan mod pengaliran air penuh ketika banjir besar.
Apabila hujan lebat berlaku, terowong bawah digunakan untuk menyalurkan air banjir dari Sungai Klang dan Sungai Ampang ke kolam tadahan besar di Taman Desa. Oke, diarahkan tuh. Bahagian atas terowong digunakan sebagai lebur raya bertul, menghubungkan kawasan pusat bandar Kuala Lumpur dengan kawasan selatan seperti Sungai Besi dan Sedang. Terowong Smart telah memenangi pelbagai anugerah kejuruteraan antarabangsa dan menjadi model kepada projek serupa di negara lain. Walaupun canggih, penyelenggaraan berkala diperlukan agar terowong ini kekal selamat untuk pengguna dan berfungsi sepenuhnya ketika banjir. Smart bukan hanya sekadar terowong tetapi ia lambang kebijaksanaan dan inovasi Malaysia dalam menyelesaikan dua masalah besar sekaligus, banjir dan trafik. Banjir dan kemacetan. Pernahkah anda menggunakan Smart Tunnel? Komen pengalaman anda di bawah dan jangan lupa subscribe untuk kisah infrastruktur hebat Malaysia yang lain. Bentar. Oke, paham Randy, paham. Jadi dia tuh nanti ini cuy ya, bisa dilewati kereta. Kalau dari gambarnya nih, ini dari gambarnya. Kereta. Terus banjir air masuk. Nah, sama aja ya. Nah, sama aja ya cuy ya. Sama tenggelam tak sih? Oh mungkin ada bawahnya lagi mungkin ya. Sama-sama tenggelam tak sih? Randy tak belum sampai nih arah. Oh mungkin ada bawahnya lagi mungkin ya. Otak Randy belum sampai itu nih. Randy tak belum sampai nih arah. Ini udah lama cuy ya. Otak Randy belum sampai situ nih lah. Banyak nih yang belum tahu macam. By the way ini udah lama cuy ya. Oke lanjut. Gila banyak nih yang belum tahu macam ini cuy. Kuala Lumpur mungkin masih. Oke lanjut. Ini. Dulu banjir kilat kalau bukan sebab Tun Mahathir, Kuala Lumpur mungkin masih tenggelam sampai hari ini. Dulu banjir kilat adalah mimpi ngeri warga kota. Jalan utama bertukar jadi sungai. Trafik lumpuh berjam-jam. Iya pasti. Ribuan orang terkandas. Ketika ramai menganggap masalah ini mustahil diselesaikan, Mahathir datang dengan satu idea yang dianggap gila. Bina terowong gergasi di bawah Kuala Lumpur. Bukan sekadar untuk kereta, tetapi juga untuk menyalurkan jutaan liter air banjir keluar dari bandar. Ramai ketentang, ramai membantah. Ada yang kata projek ini membazir berbilion ringgit. Namun Mahathir tetap meneruskannya. Pada tahun 2007, Smart Tunnel akhirnya siap. Hari ini, Smart Tunnel menjadi benteng yang membantu melindungi Kuala Lumpur daripada banjir besar. Kalau nak faham lebih banyak kisah di sebalik era ini, boleh dapatkan buku Muslihat Mahathir. Untuk ketahui lebih banyak kisah dan pengalaman yang boleh kita teladani dan jadikan inspirasi. Oke, Randy nangkep cuy, nangkep. Berarti kereta lewat nih, ya toh, ngurangi macet tujuannya, biar ada laju jalan lain. Apa itu namanya? Jalan lain. Terus kalau nak hujan, dia datang nih hujan, airnya disalurkan ke tempat lain. Oke, nangkep Randy, nangkep. Disalurkan ke kolam besar tadi ya ceritanya ya. Nah pertanyaannya gimana caranya tahu kalau itu hujan nanti besar atau enggak cuy? Gimana caranya? Maksudnya gini. Kita jalan nih, terus hujan, pas kita di dalam ternyata mulai banjir. Nah itu gimana tuh? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Coba korang udah ada yang pernah lewat smart panel ini nggak? Smart tunnel ini nggak? Coba kalian komen cuy. Gini. Randy bingungnya kok bisa terowongan buat air diubah jadi jalan raya cuy. Kok bisa gitu loh macam tuh. Bentar. Terowongan nih diubah jadi jalan raya. Kalau jalan raya di bawah tenggelam. Jalan raya di atas. Oke. Berarti jalan rayanya itu di bawahnya ada kolam lagi ya seperti di gambar tadi. Disalurkan. Oke. Nangkep Randy, nangkep. Sampai sini nangkep, tapi masih ada beberapa yang perlu Randy tanyakan nih ke kawan-kawan ini. Gila, udah lama ya 2007. Tak tahu cuy Randy cuy. Nah,
kawan-kawan Indonesia tengok ini ya, ada yang namanya Smart Tunnel Kuala Lumpur cuy. Kalau bukan sebab seorang lelaki, Kuala Lumpur mungkin dah tenggelam bertahun-tahun dulu. Kuala Lumpur, dulu setiap kali hujan lebat, bandar ini sering lumpuh, banjir. jalan tenggelam, Berarti sama sih. rakyat terperangkap. Kayak kota-kota Waktu tu, besar. ramai dah hilang harapan, seolah-olah KL takkan pernah bebas daripada banjir. Tapi muncul seorang pemimpin yang berani berfikir luar kotak. Tun Dr. Mahathir Mohamad melihat banjir bukan sekadar masalah, Oh, ini penemunya. tapi cabaran yang mesti ditawan. Beliau mencadangkan sesuatu yang dianggap mustahil. Oh, iya toh? terowong gergasi yang boleh alirkan banjir. Dan pada masa sama, jadi laluan kereta. Ramai yang bantah, ada kata projek ni membazir, ada kata gila. Tapi Tun tak goyah. Katanya, masa depan Kuala Lumpur bergantung pada keputusan berani hari ini. Betul. Pada tahun 2003, projek SMART dimulakan. Jurutera tempatan dan antarabangsa bergabung mencipta sesuatu yang dunia belum pernah lihat. Sepanjang pembinaan, kritikan tak pernah berhenti. Tapi Tun yakin sejarah akan membuktikan kebenarannya. Betul. Dan akhirnya, pada 2007, Smart bagus Tunnel tu ya. berdiri megah. Pertama di Asia Tenggara, antara yang paling unik di dunia. Sejak itu, setiap kali hujan lebat turun, terowong inilah perisai Kuala Lumpur daripada tenggelam. Dan hari ini, kita sedar satu perkara. Keberanian seorang pemimpin telah menyelamatkan sebuah kota. Kalau anda bangga dengan jasa Tun, tekan dan share video ini. Bentar. Jadi ini penemunya Tun Mahathir tadi ya cuy. Jadi dia ini orang yang pertama nemuin jalan raya digabung sama saluran banjir. Betul tak itu? Benar. Ini yang dipikir ini cuy ya. Dia ini lagi ngapain kok bisa ketemu ide macam ini? First blood. Gitu loh. Apa pas main catur nih? Enggak. Kok bisa dapat ide segila ini gitu loh? Ini ngeri sih. Udah levelnya bukan keren lagi, ngeri sih. Mama gigit nih. Au. Wah, ini bisa jadi amal jariah sampai beliau nanti di surga cuy. Gila sih. Jalan raya digabung sama saluran banjir. Aduh. Korang wajib jujur. Korang pas tahu pertama project ini kaget nggak kayak Randy? Macam Randy ini kaget tak? Coba kalian komen. Randy percaya kalian juga pasti kaget macam Randy. Karena Randy tak pernah tahu macam ini. Serius. Posisikan kalian tak tahu. Jangan sekarang. Kalau sekarang kalian udah tahu dari lama. Ini Randy yang malu ini cuy. Seolah-olah tak tahu mana-mana ini. Gila sih, ngeri proyek ini. Respect saya. Oke, lanjut. Cuy. Randy belum tahu nih visualnya macam gimana sih terowongan smart ini. Randy tadi mikirnya itu ada TV-nya, ada remote-nya gitu loh. Jadi lewat kita, oh bisa ganti-ganti selama perjalanan kita bisa lihat-lihat Videotron atau apapun itu. Mikirnya macam itu cuy. Ternyata tahunya beda. Smart Tunnel itu singkatan, tapi ini bukan smart lagi cuy, genius cuy. Karena udah bisa meringankan banyak beban orang lain dan menemukan solusi dari masalah-masalah yang selama ini udah tertunda. Randy pengen tahu Ci, fisiknya di mana? Sekarang kita lihat gambar. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu terowongan yang aslinya. Ada nggak ya? Kita cari dulu nanti kawan-kawan komen betul tak yang Randy cari ini ya. Oke. Next kita cari. Ini terowongan smart, ke orang pernah lalu tak? Com saya bawa. Oke, ini mana? Oh, ini. Oh, macam ada tolnya gitu ya? Oh ya. Oh ya, masuk di bawah ini. Loh itu.
Oke. Wih, panjang cuy. Ini masuk tak bisa keluar ini cuy. Panjang cuy. Oke. Oh, paham Randy sekarang kalau macam nih. Oke. Wih, panjang cuy. Gila ya. Alurnya belok-belok cuy. Gila gini. Kok bisa macam ini cuy? Loh, masih belum loh cuy dari tadi cuy. Oh ini nih. Nah, belum juga. Oh ini udah nih. Oke, ini fisiknya ya, visualnya macam nih. Oke, visualnya macam nih. Berarti itu ada sistem kayak drainase tadi nggak sih di pinggir tadi, di pinggiran terowongan tadi. Oh macam nih cuy. Oke, Randy tahu sekarang cuy. Arahnya kemana. Kalau macam itu harusnya ada sensornya tak sih? Boleh lewat hanya musim tertentu. Kalau musim hujan tak boleh. Atau boleh? Coba kang komen. Oke? Misal, ini kan kita lihat panjang nih tadi ya. Ini pertanyaan yang masih membekas ini cuy. Идем дальше. Идем дальше. Membekas cuy. Yang masih di pikiran Randy belum terjawab ini. Gini nih, tiba-tiba Randy lewat nih. Yes, ya kan? Set. Itu kan panjang cuy. Perlu waktu bermenit-menit kan ini tadi. Taruhlah Randy tuh bawa kereta pelan-pelan. Oke. Tiba-tiba hujan cuy. Gitu kan. Hujan. Terus akhirnya kan masuk tuh. Nah, kira-kira bisa keluar tak Randy menurut korang tuh? Jadi sih yang di penasaran cuy. Korang pernah lewat tak? Baca. Sekilas hanya terowongan, ternyata smart. Lebih smart dari Randy. Kok lebih smart dari Randy? Jom kita tengok. This is how smart tunnel work during the floods in KL. Oke. mm seluruh Kuala Lumpur, catatan ketinggian hujan melebihi 200 mm. Gombak simpang 3 lah, ini kan masuk cuy. Berlangsung selama 6 jam. Loh, 6 jam pula. Nah ini kan masuk nih loh. Ini loh yang ada dimaksud. Ini kan masuk loh. Ini tinggi ini loh cuy. Berarti full tadi ya. Loh, sampai penuh cuy. Oh ini setelah masuk. Oh masih masuk ini. Lembangan Sungai Kiang, Klang, Sungai Ampang, dan Sungai Gombang menerima air larian hujan maksimum. Oh tumpahan berarti ya. Tumpahan dari sungai-sungai tersebut masuk. Oh. Menyebabkan beberapa kawasan rendah di Kuala Lumpur terjejas. Oke.
3 juta milimeter kubik air telah berjaya dilencongkan. Air terus dilencongkan ke kolam taman desa. Air terus dilencongkan ke kolam taman desa. Bentar, saya ready stop dulu. Oh, berarti ini masuk ke terowongan, terus disalurkan ke penyedia tempat untuk air ini, cuy ya. Betul tak, Randy? What the fuck? Tadi ada statement seperti macam itu. Lanjut, cuy. Sampai tinggi loh, cuy. Matanya selepas air dilencongkan. Loh, macam ini, cuy. Nah, ini kan nggak bisa dilewati, cuy, macam lama. Ini, cuy. Oh, dibersihkan. Oke, nangkep Randy sekarang. Jadi air masuk nih, dibuang, mobil dilarang masuk. Setelah air disurutkan, kering nih, baru dibersihkan. Oke, mantap. Oke, ini yang Randy masih belum jelas sampai ini tadi. Ini untuk kita tak mengetahui curah hujan lebat atau tak. Terus yang kedua, gimana caranya menahan mobil masuk sebelum hujan? Karena yang namanya air kan lebih cepat daripada mobil, cuy. Daripada laju kereta, cuy. Kan lebih cepat air, cuy. Coba korang komen macam mana tuh. Randy penasaran, cuy. Kolom komentar, cuy ya. Biar dibaca kawan-kawan Randy, cuy. Biar mereka tahu. Ini wawasan baru, cuy. Mereka tak tahu, cuy. Secanggih ini ada di sana, cuy. Macam tuh, biar mereka nanti baca di kolom komentar kayak komennya kawan-kawan tadi yang di konten sebelumnya. Oke, Randy tunggu korang komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, like, comment, and subscribe. Oke, semoga video ini bermanfaat, minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. And see you.